Bali itu aku bekerja sama dengan UMKM di Bali untuk mengolah sampah plastik itu jadi barang yang punya nilai jual. Nah kebetulan di Bali itu udah ada, dia itu di Serangan Bali. Dia itu kerja sendiri loh, tapi memproduksi banyak banget barang-barang dari sampah plastik, tempat tisu, kursi, meja, pot, barang-barang yang berguna gitu. Nah terus aku mikir kenapa ini nggak kita lestarikan gitu, nggak kita distribusikan supaya makin banyak UMKM yang ngolah sampah. Nah akhirnya aku sebagai founder Generasi Peduli Bumi ikut mendistribusikan barang-barang tersebut ke Indonesia dan juga ke Australia supaya makin banyak demand-nya, makin banyak yang produksi. Berarti kontribusinya dari mulai membersihkan sampah-sampahnya sampai ke proses produksi atau seperti apa tuh? Membersihkan sampah kan sudah ya, jadi sampah-sampah yang terkumpul itu kita kasih ke mereka, dan kita juga campaign-nya itu mending start ke lingkungan sendiri dulu. Jadi misalnya Princess Bali kemarin mereka mengumpulkan sampah di kompleknya aja dulu, karena di kompleknya juga banyak sampah gitu. Di kompleknya tetangga-tetangga yang punya stok botol plastik nggak kepake dikumpulin, terus dikasih ke pengrajin di Serangan itu dan dijadikan ID card holder, bisa dijadikan anyaman, bisa dijadikan tempat tisu. Dan ini tuh bukan barang yang kelihatan kayak dari sampah ya, kelihatannya kayak benar-benar bagus gitu. Jadi orang nggak tahu kalau itu dari sampah plastik. Kamu begitu konsen ikut kegiatan seperti ini? Iya. Aku sih ngerasa kegiatan ini tuh kayak CSR-nya aku gitu ya. Apa sih yang bisa aku kasih buat Indonesia, buat negara kita gitu? Apa sih yang aku bisa kasih buat orang lain gitu? Karena aku ngerasa aku kan ya berkarya di sini gitu. Kenapa enggak aku melakukan sesuatu lagi untuk orang lain gitu. Makanya Generasi Peduli Bumi ya program aku untuk membantu orang lain, kita sama-sama sadar diri terhadap lingkungan supaya kita juga bisa membangun lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih gitu. Campaign itu sendiri udah sejauh mana sih kamu lakukan? Mengurangi sampah plastik dijadikan kerajinan. Iya, mengurangi bukan tidak pakai sama sekali, karena kalau tidak pakai sama sekali nggak mungkin. Masih ada pabrik sedotan dan pabrik plastik dan pabrik yang lain. Kita nggak mungkin bisa stop 100%, tapi yang bisa dilakukan adalah mengurangi dari diri sendiri dulu. Itu yang aku lakukan. Jadi kalau misalnya aku beli kopi atau apa, aku bawa tumbler sendiri. Terus di restoranku pun diterapkan campaign, kita masih pakai plastik, tapi kalau kamu ngembaliin plastik ke kita kasih potongan harga, karena kita bisa olah lagi plastik itu gitu. Jadi benar-benar dikurangi sebisa mungkin, udah nggak pakai sedotan plastik lagi, kemana-mana bawa alat makan. Jadi yang tadinya tasaku kecil sekarang nggak bisa pakai tas kecil karena isinya banyak, tempat makan, garpu, sendok, sumpit, sedotan, tumbler gitu. Cuma ya harus dimulai dari diri sendiri sih, dan aku juga encourage orang lain tuh bukan ayo stop ini, nggak kayak gitu. Aku dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat dulu. Sejak kapan apa sih Kak? Maksudnya kamu benar-benar tergerak gitu? Triggernya apa? Awalnya Oke. apa? Triggernya aku diving. Terus di karangnya banyak sampah, jadi aku sedih gitu. Jadi aku diving waktu itu bukannya liburan malah jadi mungut-mungutin sampah di karang gitu. Akhirnya aku mikir ini gimana ya biar orang tuh nggak buang sampah di sungai terus ngalir ke laut, atau nggak buang di laut gitu. Kadang ada diver nggak bertanggung jawab, sampahnya nggak mau dikip di kapal. Jadi dia nggak mau kapalnya kotor, buang aja keluar gitu. Gimana ya aku bisa ngasih tahu mereka gitu. Ternyata aku sama partnerku juga punya keresahan yang sama. Akhirnya kita bikinlah asosiasi Generasi Peduli Bumi. Selain dari barang-barang yang digunakan itu, mungkin ada nggak sih dari penampilan atau enggak dari pakaian-pakaian yang dipakai dari yang ini ke lingkungan gitu Kak? Ada Ya pastinya kemana-mana bawa tumbler ya, berat deh tas gitu. Terus kalau misalnya makan di pinggir jalan gitu kan biasanya dapat sumpit kayu, aku udah nggak pakai karena takutnya kan itu sekali buang atau apa, jadi aku bawa sumpit sendiri gitu. Ya pertama-tama kayak gitu pasti banyak yang protes ya, ih ribet banget sih gitu kan, ya apaan sih ngaruhnya gitu. Aku pernah waktu itu trekking beli kelapa muda, terus aku nggak mau pakai sedotan, jadi minumnya di kokop gitu. Terus teman-teman aku kayak ribet loh gitu kan. Ya tapi itu kan komitmen buat diri sendiri ya. Walaupun nggak ngaruh langsung sama bumi kita, nggak mungkin langsung ngaruh gitu dengan aku nggak pakai satu sedotan, tapi at least aku bisa mempengaruhi orang terdekat dulu. Udah berjalan berapa lama? Mau setahun ya, mau setahun. Selama setahun itu banyak bisa dibilang merasa tersiksa tidak menggunakan plastik. Nggak tersiksa sih, karena sekarang tumbler banyak yang lucu-lucu. Jadi kemana-mana beli tumbler lucu, kita bawanya juga seneng gitu ya. Terus enak, gak nyari-nyari tong sampah terus, karena tumbler tempat makan gitu udah sendiri gitu. Terus aku ngerasa justru lebih bersih gitu, karena kita bawa alat makan sendiri sekarang. Terus kresek bawa tas belanja gitu, jadi juga lebih enak, lebih simple justru. Berarti sebenarnya di rumah udah nggak ada sama sekali sampah plastik tuh?
kalaupun ada kita kumpulin gitu dan dikasih ke yang bisa mengolahnya gitu, atau dipisah sampahnya yang organik yang basah supaya bisa diinin lagi, yang recycle Selain peduli soal lingkungan juga kan Kak Prilly soal budaya juga kayak dari batik dan sebagainya, itu seperti apa sih Kak Prilly? Kalau itu mah harus ya, kan itu adalah budaya kita ya. Makanya aku juga mungkin sering teman-teman lihat aku kalau event, walaupun eventnya nggak ada Indonesia, aku tetap pakai kain gitu. Aku ngajar juga pakai kain, ngajar jadi dosen pakai kain gitu. Karena aku suka, menurut aku pakai kain tuh anggun, simple, dan lucu aja gitu. Kita bisa jadi Kartini modern. Berarti salah satu debrakan dari Kak Prilly untuk mengubah penampilan atau seperti apa? Nggak mengubah, yang mengubah kali ya itu ya, jadi pakai kain terus ya. Yang nggak tahu sih, aku mah seneng pakai kain gitu. Bahkan ke Toronto aja aku pakai kain, sama pakai kebaya gitu. Liatin orang sih ini baju apa gitu, tapi kan aku bangga karena orang jadi ngeliat terus nanya. Itu jadi salah satu media promosi juga masih banyak karena Indonesia punya kain yang bagus gitu. Iya banget, karena waktu aku di Kanada, aku sama temen aku tuh pakai kain. Itu kita dibentiin orang loh, karena orang mau ngeliat motifnya. Kalian tuh pakai apa sih? Terus aku sampai ditanya, kamu dress kayak gini tiap hari di negara kamu gitu. Terus aku bilang iya, kan kita kan emang sering kan pakai kebaya sehari-hari gitu. Gila, kita ngerasa kayak ini banget, underdress banget di sebelah kamu karena kamu bajunya bagus, kainnya bagus. Dan itulah kebanggaan ya di saat kita bisa ngejelasin kain-kain dan baju-baju ciri khas dari Indonesia gitu. Motif dari mana sih yang paling kamu suka? Pokoknya anything batik lah, aku kan nggak ngerti ya ini batik dari mana, nggak ahli di situ ya. Tapi yang pasti aku anything yang sesuai dengan warnanya, dan sekarang kan kain tuh udah banyak modelnya kan, ada yang diserut, ada yang apa, itu semua aku beli sih. Berarti udah banyak banget ya koleksi untuk kain-kain sendiri. Banyak, ada yang asli yang kita harus pakai penitiin sendiri, ada yang udah dijadiin rok, ada yang udah diserut, yang mana aja lah yang gampang dipakai. Perubahan penampilan sendiri itu sejak kapan sih Kak? Kali nggak, belum berubah banyak ya, setahun inilah aku berubah penampilannya, lebih sering pakai rok, lebih sering pakai baju formal gitu. Tapi itu juga karena ada perubahan profesi gitu kan, sekarang aku udah jadi dosen praktisi, aku udah nggak bisa ngasal lagi kalau pakai baju gitu, nggak enak kalau ketemu mahasiswa aku gitu. Jadi ya lebih rapi aja sekarang. Berarti Mas Kak Prilly waktu debut sebagai artis dan sekarang berbeda gitu ya? Iya, lebih menyesuaikan gitu. Karena juga kadang aku kerja, misalnya ke kantor dulu nih, abis itu baru ke tempat lain ya. Kan di kantor aku nggak mungkin bajunya ngasal. Jadi ya sekarang lebih tertutup, lebih sopan gitu. Kalau bisa ya lebih rapi gitu.